put up a tent before? Yeah, and then like this. Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Menemani waktu senggang kalian, Mimin kembali lagi akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul Uninhabited, rilis pada tahun 2011. Film garapan sutradara Bel Bennett ini bergenre survival horror dan diangkat dari kisah nyata yang menceritakan kisah sepasang kekasih yang pergi berlibur di sebuah pulau kosong. Liburan yang awalnya sangat menyenangkan ini tiba-tiba berubah menakutkan saat mereka mengetahui bahwa pulau itu ternyata menyimpan sebuah misteri. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai pada sepasang kekasih yang akan berlibur di sebuah pulau terpencil dan tak berpenghuni di pesisir timur laut Australia. Mereka adalah Beth dan Harry. Untuk bisa mencapai pulau itu, mereka menyewa kapal milik Jackson. Ketika sampai di pulau itu, Beth dan Harry terpukau dengan keindahan pulau yang sangat fantastis itu. Mereka pun langsung mengabadikan momen indah itu menggunakan sebuah kamera. Rencananya mereka berdua akan berkemah di sana selama 10 hari. Setelah menemukan tempat yang tepat untuk mendirikan tenda, Jackson menurunkan semua barang-barang perlengkapan mereka. Sebelum berpamitan pergi, Jackson berpesan kepada Beth dan Harry agar tidak sungkan-sungkan menelponnya menggunakan telepon satelit jika ingin pulang sebelum 10 hari tiba. Setelah Jackson pergi, mereka pun memutuskan untuk pergi berenang menikmati momen romantis di pulau itu. We should be skinny dipping. I'm getting embarrassed. Hey, down there. It's a moray eel. Usai berenang layaknya sepasang kekasih yang dimabuk kasmaran, mereka berdua pun bermesraan di atas pasir pantai yang disaksikan oleh burung camar. Hingga pada akhirnya, mereka pun kelelahan dan langsung tertidur. Saat Harry terbangun, ia melihat ada bekas jejak kaki seseorang. Ia kemudian membangunkan Beth dan menanyakan tentang jejak kaki itu. Namun, Beth mengatakan kalau itu bukan jejak kakinya. Jejak kaki itu terlihat sangat kecil seperti milik seorang anak kecil. Karena merasa penasaran, mereka kemudian mengikuti arah jejak kaki itu yang mengarah ke dalam hutan. Namun, jejak itu menghilang di tengah hutan. Mereka yang awalnya diberitahukan kalau pulau itu tak berpenghuni, kemudian berusaha mencari tahu apakah ada orang lain di pulau itu. Beth dan Harry berjalan menyusuri bagian lain pulau itu sambil mengabadikan kebersamaan mereka dengan kamera. Namun setelah berjalan cukup lama, mereka tidak menemukan tanda-tanda ada orang lain di pulau itu. Karena hari sudah menjelang sore, Beth dan Harry kemudian memutuskan untuk kembali ke tempat mereka akan mendirikan tenda. Mereka pun lalu bersama-sama mendirikan tenda. Ketika tenda hampir selesai didirikan, Beth menyuruh Harry untuk pergi ke dalam hutan mengambil kayu bakar agar mereka tidak kedinginan ketika malam. Saat Harry mengumpulkan kayu bakar, tanpa sengaja ia menemukan beberapa potong tulang. Ketika ia mengamati tulang yang terlihat aneh itu, tiba-tiba Harry merasa seperti ada suara dan bayangan orang yang berlari di belakangnya. Ketika Harry membalikkan badan, ia tidak melihat siapapun di sana. Harry akhirnya beranggapan mungkin itu berasal dari suara hewan penghuni hutan itu yang berlari. Menjelang malam sebelum gelap, dengan ditemani suara musik dan suasana pantai yang romantis, Beth dan Harry menikmati makan malam mereka sambil mengobrol. Beth mengajak Harry esok harinya untuk pergi menangkap ikan di bebatuan batu karang yang terdapat banyak ikan seperti ikan kerang, lobster, dan siput. Harry pun merasa kagum dengan Beth yang memiliki banyak keahlian di alam terbuka. Harry kemudian menunjukkan tulang yang tadi ia temukan sewaktu di hutan. Beth merasa aneh setelah mengamati tulang itu. Dengan waktu yang terus berjalan menuju malam, layaknya
pasangan yang berbulan madu, Harry dan Beth pun kembali bermesraan di dalam tenda kecil mereka dengan ditemani suara ombak yang semakin menambah suasana romantis malam itu. Hingga akhirnya mereka pun tertidur lelap. Ketika tengah malam, Harry dan Beth yang tertidur lelap, tiba-tiba dari luar terdengar suara berisik yang membuat mereka terbangun. Mereka yang saat itu masih mengantuk mengira itu hanyalah suara hembusan angin. Harry dan Beth pun kembali melanjutkan tidur. Namun, belum sempat mereka tertidur lelap. Tiba-tiba, Harry dan Beth kembali mendengar suara berisik yang menarik tenda mereka. Menggunakan lampu senter, Harry kemudian memeriksanya, namun ia tidak menemukan apapun di luar. Beth menganggap itu hanyalah suara lolongan binatang dan ia pun menyuruh Harry untuk kembali tidur. Keesokan paginya, Beth dan Harry sangat terkejut ketika mendapati semua celana dalam milik Beth yang tergantung di ranting pepohonan. Mereka juga kembali menemukan jejak kaki seperti kemarin di sekitar tenda. Merasa ada orang iseng yang sengaja melakukan hal itu, Beth dan Harry yang kesal kemudian berusaha mencari orang tersebut dengan menyusuri hutan di pulau itu. Mereka juga berusaha memanggil-manggil apakah ada orang lain yang berada di sana selain mereka. Hello? Hey! Hello! Are you here? We'll find you. Come on! Namun sayang, walaupun mereka sudah berjalan sampai di salah satu ujung hutan pulau itu, mereka tidak berhasil menemukan siapapun di sana. Mereka akhirnya menganggap itu mungkin perbuatan monyet yang terdapat banyak di pulau itu. Mereka lalu memutuskan untuk pergi menyelam menangkap ikan selagi air laut masih surut. Ketika mereka sedang berjalan di bebatuan batu karang di bibir pantai, Beth tiba-tiba menyuruh Harry untuk diam di tempat agar tidak bergerak. Stop! What? Don't move, all right? Don't stay exactly where you are. What? That's what makes them so dangerous. Beth ternyata melihat seekor ikan batu yang hampir saja terinjak oleh Harry. Ikan batu adalah salah satu makhluk yang paling mematikan dengan durinya yang sangat beracun. Jika orang yang menginjak duri ikan batu tidak cepat tertolong, dalam waktu setengah jam, orang itu dipastikan akan berakhir pada kematian. Mereka lalu melanjutkan menyelam ke perairan laut yang lebih dalam. Namun setelah sekian lama menyelam, mereka tidak berhasil menangkap seekor ikan pun hari itu. Ketika mereka kembali ke daratan dan masih berada di bibir pantai, tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan yang berasal dari dalam hutan. I don't know. Why? Karena penasaran, Beth dan Harry pun bergegas mencari sumber suara itu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Beth merasakan keheranan dengan keberadaan gubuk itu, karena selama ini beberapa kali mereka menyusuri hutan itu, mereka tidak pernah melihatnya. Beth dan Harry mencoba memanggil penghuni gubuk itu, namun tidak ada jawaban. Ketika mereka berusaha mengetuk pintu dan mengintip ke dalam gubuk, tiba-tiba mereka mendengar suara benda yang terjatuh. Mereka pun kembali mengetuk pintu dan memanggil penghuni gubuk itu, namun tidak mendapatkan jawaban sedikit pun. Beth dan Harry kemudian memutuskan memasuki gubuk itu. Di dalam gubuk itu, terlihat sangat berantakan dan dindingnya penuh dengan coret-coretan. Sepertinya gubuk itu sudah lama sekali tidak pernah ditempati. Ketika Beth pergi ke halaman belakang, ia menemukan sebuah kuburan yang tak terawat. Pada kayu salib di atas kuburan tersebut, tertulis nama Coral. Sepertinya kuburan ini adalah milik orang yang menempati gubuk tua itu. Beth dan Harry kemudian kembali ke tenda. Di sana mereka membahas tentang gubuk tua yang mereka temukan. Mereka mengira gubuk itu adalah milik bekas para pencari teripang. Karena di beberapa dinding mereka melihat lukisan para pencari teripang. Beth kemudian mengambil kameranya untuk melihat hasil rekaman video mereka setelah beberapa hari berada di pulau itu. Awalnya semua rekaman terlihat normal, tetapi tiba-tiba mereka melihat salah satu video yang membuat mereka ketakutan. Hey, what's... Shit. Okay. This is a cool bit. Video itu berisikan seseorang yang sedang merekam mereka ketika sedang tertidur di dalam tenda. Hal ini membuat Beth sangat ketakutan dan mengajak Harry untuk pulang dan menyuruhnya untuk segera menelpon Jackson.
Harry mencoba menenangkan Beth dan menjelaskan mungkin itu adalah perbuatan anak-anak yang iseng seperti beberapa kejadian waktu yang lalu. Mereka pernah beberapa kali meninggalkan jejak untuk menakut-nakuti mereka berdua. Harry menolak meninggalkan tempat itu karena tidak mau liburan mereka yang romantis di pulau itu berantakan hanya karena keisengan anak kecil. Harry kemudian memeluk Beth agar ia merasa aman. Harry pun akhirnya berhasil meyakinkan Beth untuk tetap tinggal di pulau itu. Menyadari ada orang lain di pulau itu yang telah menteror mereka, Harry kemudian mengajak Beth untuk melakukan penyamaran dan menyelidiki orang tersebut. Kini giliran mereka yang akan menakut-nakuti orang yang iseng itu agar pergi meninggalkan pulau tempat mereka berlibur. Setelah menyelidiki dan berpetualang menjelajahi di semua tempat di pulau itu, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan senjata api. Suara itu berasal dari sebuah kapal yang sedang menangkap ikan menggunakan senjata api. Saat Harry ingin mendatangi mereka, Beth yang khawatir melihat para pencari ikan yang bersenjata itu kemudian mengajak Harry kembali ke tenda. Saat malam, ketika Beth dan Harry membahas kenapa nelayan yang mereka perkirakan sebagai pelaku orang yang usil, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan yang terdengar misterius. Harry menyuruh Beth agar tetap tinggal di tenda, sedangkan Harry kemudian pergi mencari tahu sumber suara teriakan tersebut yang mengarah pada bangunan gubuk di dalam hutan. Harry seperti mendengar sayup-sayup suara tangisan dari dalam. Ketika ia berniat memasuki gubuk itu, tiba-tiba Harry dikagetkan oleh sentuhan tangan Beth yang datang menyusulnya. Harry kemudian menyuruh Beth untuk tetap tinggal di luar. Ia lalu masuk ke dalam gubuk itu. Saat berada di dalam gubuk, Harry menemukan sebuah buku catatan yang terlihat sudah lusuh. Ketika ia mulai membuka lembaran buku itu, Beth memanggilnya dari arah halaman belakang. Mereka menemukan sebuah batu karang yang besar terletak di atas kuburan. Mereka merasa janggal karena siang tadi di kuburan itu tidak ada batu karang. Saat kembali ke tenda, Harry mengatakan kepada Beth, ia menduga itu pasti ulah perbuatan orang yang ada di kapal tadi siang. Beth yang ketakutan mengajak Harry untuk tidur di luar tenda agar bisa melihat orang yang berniat usil. Keesokan paginya ketika Beth bangun tidur, ia sangat terkejut saat melihat ada banyak sekali teripang yang tergantung pada kawat kail di sebelah tenda mereka. Ketika mereka melihat bekas sayatan pada teripang itu, mereka yakin bekas sayatan itu berasal dari pisau yang tajam yang bukan berasal dari perbuatan anak kecil. Beth kembali ketakutan. Ia kemudian mengajak Harry untuk segera pergi meninggalkan pulau itu. Harry kemudian menyuruh Beth untuk mengambil telepon satelit untuk secepatnya menelpon Jackson agar secepatnya menjemput mereka. Namun setelah dicari kemana-mana, Beth tidak menemukan teleponnya. Sepertinya ada orang lain yang sengaja mencuri telepon itu. Harry yang marah kemudian mengajak Beth untuk pergi menemui orang yang kemarin mereka lihat di kapal. Ketika sampai di sana, mereka menemukan dua orang asing itu sedang beristirahat di pulau itu di bawah tenda. Mereka bernama Bill dan Terry. Harry menyuruh kedua orang itu untuk segera mengembalikan telepon yang mereka curi. Namun Bill dan Terry yang mengaku tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Harry karena mereka ternyata tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka kemudian mentertawakan Harry yang sedang marah-marah itu. Harry yang merasa dipermainkan kemudian menantang Bill dan Terry hingga terjadi perkelahian. Hello? You fucking asshole! Namun karena kalah jumlah, mereka berhasil dengan mudah melumpuhkan Harry. Beth yang khawatir melihat posisi Harry yang sudah tercekik, berteriak memohon agar melepaskan mereka. Beruntung, Bill dan Terry tidak melanjutkan aksi mereka, sehingga Beth dan Harry bisa pergi meninggalkan tempat itu untuk kembali ke tenda dan merawat luka Harry. Namun Harry yang masih kesal pada sore harinya mengajak Beth kembali mendatangi tenda Bill dan Terry. Saat berada di sana, mereka tidak menemukan seorang pun para nelayan di sana. Sepertinya mereka berdua sedang pergi. Beth dan Harry tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menggeledah barang-barang di sana. Namun sayangnya setelah dicari ke semua tempat, mereka tidak berhasil menemukan telepon itu. Harry pun kemudian berinisiatif untuk mencari teleponnya di kapal Bill dan Terry yang tertambat tidak jauh dari sana. Dengan berenang, Harry berhasil sampai ke kapal itu.
Saat berada di dalam kapal, ia segera mencari teleponnya ke semua tempat. Di saat Harry sedang mencari teleponnya, dari belakang, tiba-tiba kepalanya dipukul dengan sangat keras yang membuat Harry pingsan seketika. Ketika malam pun tiba dan akhirnya Harry mulai tersadar dari pingsannya. Ia sudah dalam kondisi dengan tangan dan mulut yang terikat. Harry juga melihat Beth dengan kondisi yang sama terikat di pohon. Tidak jauh dari sana terlihat Bill dan Terry yang sedang tertawa sambil minum-minum. Tidak lama berselang, Terry yang sedang mabuk datang mendekati Beth yang sedang terikat dan tersandar di pohon. Harry yang tak bisa berbuat banyak, hanya bisa berteriak marah dan menyuruhnya untuk menjauhi pacarnya. Namun Terry yang membawa golok terus mendekati Beth, kemudian menyuruhnya untuk tetap tenang atau dia akan membunuhnya. Saat Beth akan dipernoda oleh Terry, Harry yang melihatnya dan tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menangis. Namun belum sempat Terry melampiaskan hasratnya, ia pergi meninggalkan Beth dan mendatangi Bill yang saat itu memanggilnya karena mendengar suara aneh yang berasal dari dalam hutan. Dengan membawa senjata, Bill dan Terry berjalan ke dalam hutan untuk mencari sumber suara itu. Sementara itu, Harry menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan ikatannya. Beruntung, ia berhasil melepaskan diri dari ikatan tersebut yang terikat pada sebuah batang pohon yang sudah lapuk. Tidak lama berselang, terdengar bunyi suara tembakan dan kepanikan dari arah Bill dan Terry. Harry kemudian bergegas melepas ikatan Beth dan mengajaknya untuk melarikan diri. Namun, belum sempat mereka pergi jauh meninggalkan tempat itu, dari kejauhan mereka mendengar suara teriakan kesakitan salah seorang dari Bill dan Terry. Ketika mereka mengintipnya dari balik pepohonan, terlihat salah satu dari mereka terluka dan berjalan terburu-buru sambil dipapah menuju perahu. Terlihat mereka sangat ketakutan. Beth dan Harry pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu kembali ke tenda. Keesokan paginya, Beth yang terbangun lebih dulu meninggalkan Harry yang masih tertidur menuju tempat kejadian tadi malam. Ia merasa penasaran dengan apa yang telah terjadi pada kedua bandit itu. Ketika ia sampai di sana, Beth sudah tidak melihat kapal itu lagi. Ia hanya menemukan bekas jejak cecaran darah yang berasal dari dalam hutan. Ketika ia menyusuri jejak tersebut ke dalam hutan, Beth juga menemukan bekas jejak kaki yang mengarah ke gubuk tua yang ada di dalam hutan. Karena penasaran, Beth kemudian memasuki gubuk itu lagi dan ia menemukan sebuah buku catatan yang sudah lama. Saat Beth membaca buku itu, tiba-tiba Harry datang dan duduk di sampingnya. Beth kemudian menceritakan ke Harry tentang isi buku itu. Menurut penjelasan catatan yang dibaca oleh Beth, di pulau itu dahulu ada seorang wanita yang tinggal di sana. Wanita itu bernama Coral yang sehari-hari bekerja mencari teripang untuk dijual. Tetapi pada suatu hari secara tidak sengaja, ia menginjak ikan batu yang sangat beracun. Racun itu menyebar dengan sangat cepat ke seluruh tubuhnya yang membuat ia merasa lemas. Kemudian ada 7 orang laki-laki yang datang menghampirinya. Namun bukannya mereka menolong Coral, ke-7 pria itu justru mempernoda Coral dan mentertawakannya, kemudian Coral meninggal. Sejak saat itulah arwah Coral selalu membalas dendam dan membunuh setiap laki-laki yang datang ke pulau ini. Setelah mendengar penjelasan dari Beth, Harry tidak merasa empati terhadap Coral, dia justru tidak percaya dengan isi buku itu. Harry mengatakan kalau buku itu hanyalah untuk menakut-nakuti setiap orang yang akan datang ke pulau itu. Beth dan Harry akhirnya berdebat. Sorry. Listen to me. Whoa. Us. No, It's a they're not joke. messing with us. We get the fuck out of here fast. Shouldn't be getting yourself worked up over this. Don't touch me. Babe. Fine. Keesokan harinya sebagai tanda berempati dengan nasib tragis yang dialami oleh Coral, Beth mengunjungi makamnya dan menaburkan kulit kerang di atasnya. Namun tiba-tiba Beth mendengar suara yang berasal dari dalam gubuk. Beth yang penasaran kemudian memasuki gubuk itu. Ketika malam, Beth menceritakan tentang Coral dan apa yang dialaminya tadi siang saat mendengar suara aneh dari dalam gubuk itu. Sikap Harry yang tidak sedikit pun berempati dengan Coral membuat Beth kesal yang menyebabkan mereka bertengkar. What's that, Beth? Oh, hey! They laughed at her while they did it.
100 years ago and she's dead now. Man, where does that leave me then, huh? Waktu tengah malam, saat Beth dan Harry terlelap tidur, Harry seperti mendengar suara bisikan yang menyuruhnya untuk pergi meninggalkan pulau itu jika ia ingin selamat. Harry kemudian terbangun dan terkejut. Ia segera mengambil Sintan dan beranjak keluar diikuti oleh Beth. Saat berada di luar tenda, mereka berdua lebih terkejut lagi setelah mendapati 2 lubang kuburan. Keesokan paginya, dengan rasa ketakutan, mereka berdua menunggu di bibir pantai dan berharap semoga ada kapal yang lewat agar mereka bisa pergi dari pulau ini. Dan tak lama berselang mereka melihat ada pesawat terbang di atas mereka. Dengan segera Beth dan Harry mengumpulkan kayu untuk dibakar sebagai sinyal untuk meminta bantuan. Namun ketika Harry sedang mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba ia mendengar ada suara telepon berbunyi dari arah dalam hutan dan entah apa yang sedang dipikirkan oleh Harry, ia justru mencari sumber suara itu hingga masuk ke dalam hutan tanpa sepengetahuan dari Beth. Suara telepon yang didengar oleh Harry akhirnya menuntunnya menuju gubuk tua. Harry kemudian masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam sana, Harry menemukan telepon satelitnya yang hilang sedang berdering dari panggilan tanpa nomor. Ketika Harry mengangkat teleponnya itu, ia mendengar ada suara rekaman suara seorang wanita yang sepertinya sedang dipernoda oleh banyak pria. Harry pun menangis ketakutan karena kini ia menyadari itu adalah suara dari Coral. Dan itu berarti cerita yang ada dalam buku catatan itu benar-benar terjadi. Harry yang ketakutan kemudian melemparkan telepon itu. Namun, telepon itu kembali berdering. Dalam kondisi ketakutan dan kepanikan, tiba-tiba saat ia menoleh ke belakang, muncul sosok seorang wanita yang sedang membawa pisau yang tajam. Sementara itu, Beth baru saja menyadari kalau Harry telah menghilang. Ia kemudian mencari keberadaan Harry ke semua tempat. Namun, ia tidak menemukan Harry. Hingga malam menjelang, Beth belum berhasil menemukan Harry. Ia kemudian memutuskan untuk mendatangi gubuk tua yang ada di dalam hutan. Ketika ia sampai, Beth memberanikan diri memasuki gubuk itu sambil memanggil Harry. Harry? 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 Namun tak ada tanda-tanda keberadaan Harry di sana. Ketika Beth berjalan ke halaman belakang gubuk itu, ia mendengar suara seperti tetesan air yang jatuh menimpa batu karang di atas kuburan Coral. Beth mengarahkan sinternya ke arah batu karang dengan gugup. Ternyata suara tetesan itu adalah suara tetesan darah yang berasal dari atas. Ketika Beth mengarahkan sinternya ke arah atas, mencari sumber darah tersebut, betapa terkejutnya Beth setelah melihat Harry telah tewas dalam kondisi tergantung dengan luka banyak sayatan. Beth pun terjatuh dan pingsan. Keesokan paginya ketika Beth terbangun, ia sudah tidak melihat mayat Harry. Ia pun segera berlari menuju tenda untuk mengambil korek api. Ia kemudian menyalakan kayu bakar yang sudah ia siapkan kemarin bersama Harry. Ketika ia berhasil menyalakan api tersebut, saat itulah dari kejauhan, ia melihat sosok seorang wanita yang berdiri di antara batu karang di bibir pantai. Beth yang sudah putus asa kemudian mendatangi wanita yang ia yakini adalah sosok hantu Coral. Sambil menangis, ia bertanya kepada Coral apa sebenarnya yang ia inginkan. Tiba-tiba langkah Beth terhenti, dan ia merasakan sakit yang teramat sangat. Beth ternyata menginjak ikan batu yang sangat beracun. Beth yang marah, kecewa dan putus asa dengan semua kemalangan saat ini, kemudian berteriak histeris, lalu terjatuh. Beth kemudian dengan tertati-tati berusaha berjalan menuju perapian, lalu ia kembali terjatuh. Saat itulah semua kenangan indah selama di pulau itu bersama Harry hadir dalam benaknya. Pada keesokan harinya, tepat di hari ke-11, Jackson datang ke pulau itu untuk menjemput Harry dan Beth. Saat ia berada di tempat mereka mendirikan tenda, Jackson tidak menjumpai Harry dan Beth. Ia hanya menemukan barang-barang milik mereka yang sudah dikemas dengan rapi. Jackson kemudian menyusuri pulau itu, mencari keberadaan Beth dan Harry, hingga pencariannya sampai ke gubuk tua. Di sana ia menjumpai Beth yang terlihat dengan raut yang janggal. Di akhir pelem terlihat 2 kuburan di halaman belakang gubuk itu.
Salah satunya bertuliskan bed, dan film pun usai. Oke, itu tadi sebuah alur cerita film yang sangat menegangkan. Semoga saja cara Mimin dalam menyampaikan isi alur cerita dalam film ini dapat membuat kalian terhibur. Berjumpa lagi dengan alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.